Video pencopotan baliho oleh calon Presiden Ganjar Pranowo oleh anggota Satpol PP di Pematang Siantar, Sumatera Utara viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 11 November lalu, bertepatan dengan kunjungan calon Presiden Ganjar Pranowo ke kota tersebut. Warga yang merekam aksi tersebut sempat heran karena hanya baliho Ganjar saja yang dicopot. Padahal di sekitar kota juga sudah banyak terpasang baliho pasangan Capres-Cawapres lainnya. Di center Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak, Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Pencopotan baliho Capres Ganjar Pranowo ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada 31 Oktober lalu, petugas Satpol PP juga mencopot baliho Ganjar Mahfud di Gianyar, Bali. Pencopotan dilakukan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang dilewati rombongan Presiden Jokowi. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi. Pencopotan baliho salah satu pasangan Capres-Cawapres menunjukkan adanya ketidaknetralan yang seharusnya tak dilakukan. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengimbau agar para aparat instansi pemerintah tetap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Meski Presiden Jokowi sudah mengimbau tentang netralitas di pemilu, nyatanya sebelum masa kampanye dimulai, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju justru secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang mendirikan posko pemenangan pemilih Prabowo Gibran, Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani yang kemudian mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, hingga Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang menjabat Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi. Saya akan support Pak Prabowo ya, karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang semakin mendekat membuat suasana politik semakin memanas. Guna menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, ASN, TNI, dan Polri diwajibkan netral. Tidak boleh berpihak pada kepentingan pihak manapun sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seharusnya ini tidak terjadi begitu, karena memang kita tahu kan ada pasangan calon yang memang dekat atau bahkan anak dari presiden sekarang. Ini akhirnya bisa menjadi ruang yang para pejabat ya ASN maupun yang di kepolisian atau bahkan TNI, karena mereka di bawah presiden begitu, yang bisa saja gitu dimanfaatkan gitu. Semua itu kan tidak boleh. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden Republik Indonesia bukanlah sekedar tentang menang kalah, namun tentang proses demokratisasi yang masih belia di negeri ini. Pesta demokrasi 5 tahun sekali ini harus dijaga bersama agar berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jangan sampai hanya karena syahwat kekuasaan amanat reformasi dikorupsi dan dihukum dimanipulasi demi kepentingan politik dinasti. Netralitas KPU, Bawaslu, ASN, TNI Polri, dan Mahkamah Konstitusi adalah harga mati. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.